Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanalatul Haliana dengan nomor NIM D1A 019187. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, kelas C1 dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Doni Gonja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah, serta permasalahan apa saja dari pendapatan asli daerah, serta upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Yang pertama, pengertian pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang kemudian dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah antara lain yang pertama, hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak seperti badan atau orang, benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu fasilitas atau jasa yang berlaku oleh pemerintah daerah secara nyata dan langsung. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Adapun sumber pendapatan asli daerah yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggadaian barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Yang keempat, sumber pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggadaian barang dan atau jasa oleh daerah. Kemudian penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kemudian pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kemudian pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Pendapatan asli daerah atau PAD belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten kota disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, relatif rendahnya basis pajak atau retribusi daerah. Yang kedua, peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Yang ketiga, kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah. Yang keempat, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD menurut Napsi Hartoyo 2017, yang pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Yang kedua,
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak atau retribusi daerah yang relatif rendah. Yang ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi di daerahnya. Yang keempat, kelemahan kondisi sumber daya manusia aparatur. Yang kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Yang keenam, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Yang ketujuh, seringkali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan atau markup sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal, jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun permasalahan dari pendapatan asli daerah atau PAD, penyebab pertama, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Yang kedua, sebagian besar pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, dan bahkan sampai penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Yang keempat, daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak pokok. Yang kelima adalah kesiapan sumber daya manusia atau SDM baik dalam kualitas maupun kuantitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Yang keenam, lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Adapun upaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara itu, pemerintah daerah dapat menyempurnakan perda yang telah mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat perda baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Adapun dua cara lainnya untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara yang kedua yaitu dengan ekstensifikasi, dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.